Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, syukur. Kurang gerak anak ibu hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, syukur. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini anak ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa dan sangat-sangat syukur. Tentunya Allah selalu melindungi kita di dalam apapun kegiatan-kegiatan kita dan selalu meridhoi kita, memberikan keberkahan buat kita. Amin. Juga tak lupa setelah beriring salam kita tujukan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. anak-anak ibu yang ibu banggakan pada hari ini dan kesempatan ini ingin ibu sampaikan kepada anak-anak ibu yang mana anak-anak ibu melangkah kaki dari rumah ke sekolah tentunya punya tujuan. Barangkali di antara kita semua punya tujuannya masing-masing. Ada yang ingin besoknya tamat dari madrasah. Oh, saya mau belajar di madrasah agar saya besok bisa jadi dokter. Saya mau belajar di madrasah besoknya saya bisa jadi guru. Saya mau belajar di madrasah biar saya bisa jadi ustadz. Besok hari ini saya belajar di madrasah, besoknya saya ingin jadi orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, terserah. Semuanya kalian punya niat seperti itu. Ada yang tidak bawa niat datang ke madrasah? Tidak, seluruhnya ada niatnya pada hari ini. Ibu yakin sekali, mulai saja kalian diterima di madrasah aliyah, kalian sudah punya cita-cita dan kalian sudah punya niatnya. Tentunya kami di madrasah memberikan fasilitas, memberikan pelayanan, bagaimana cita-cita yang kamu dapatkan dan inginkan dari rumah bisa terwujudnya nanti. Kami hanya jembatan. Di situ cita-cita kamu, di sini kamu, kami hanya jembatan untuk mengajak kamu sampai kepada cita-cita. Kalau kamu komitmen terhadap cita-cita kamu, kami lewati jalan yang telah kami buat, insya Allah, ya, insya Allah sampailah ke cita-cita kamu. Apa yang ibu khawatirkan, kamu punya cita-cita, setelah di perjalanan komitmen hilang, arah hilang, maka cita-cita tidak akan bisa kamu jumpai. Artinya anak-anak ibu selalulah belajar, kembali lagi ingat kepada tujuan kamu ke madrasah. Tujuan kamu hidup, tujuan kamu ke madrasah itu apa? Sehingga dari keinginan-keinginan kamu, cita-cita kamu menjadi cita-cita kita yang berada di madrasah, menjadi tujuan kita yang ada di madrasah, sehingga madrasah harus punya visi, harus punya misi. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, adapun visi yang ada di madrasah kita untuk membantu cita-cita kamu terwujud, yang pertama, madrasah mewujudkan pemimpin masa depan yang islami. Bagaimana langkah untuk mewujudkan pemimpin masa depan yang islami? Tentunya ada misi-misinya, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah kita lakukan seperti sholat duha, ya, tadarus, itu pembiasaan, tahfiz, hafalan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca saja di pagi hari, tapi kamu diminta untuk menghafal Al-Quran. Lalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Apalagi ibu, agar kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin islami, kami himbau lagi untuk berpuasa Senin dan Kamis. Kami bentuk di madrasah ini ada organisasi yang berbentuk Islam, betul-betul insentif ya, yang kita sebut dengan organisasi SII, Studi Islami Intensif apa insentif? Intensif, iya benar. Untuk apa itu? Sebagai wadah agar kalian bisa memahami Islam secara mendetail,
Kalau tadi kalian belajar di dalam mata pelajaran fikih mengenai riba misalnya, di sana kalian bisa mendetil pembahasan itu sampai sekelumit-kelumitnya, sampai sekecil-kecilnya, sehingga kalian lebih mengerti lagi tentang satu bentuk aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pelajaran fikih yang hanya 2 jam dalam 1 minggu tidak cukup. Akidah akhlak rasanya tidak cukup untuk bagaimana menguatkan tauhid yang ada, menguatkan akidah yang ada. Maka disitulah wadahnya yang kita jumpai dalam wadah organisasi SIG tadi. Kegiatan-kegiatan itu menimbulkan pembiasaan agar anak-anak ibu apabila jadi pemimpin masa depan tadi bisa mengetahui bagaimana aturan pemimpin yang dalam keadaan diatur, di pedomaninya adalah Al-Quran dan hadis. Karena dia tahu bahwasanya Islam itu pegangannya hanya 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena sudah belajar dari madrasah, sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah besok jadi pemimpinnya terarah, sekurang-kurangnya menjadi pemimpin rumah tangga, menciptakan generasi besok, keturunan besoknya adalah pemimpin yang Islami juga. Begitulah seterusnya. Ibu-ibunya juga, calon ibu-ibu, mengapa belajar agama? Karena pendidikan awal itu adalah dari umi, dari ibu. Ya, ibu adalah pendidik yang pertama di rumah. Kalau tidak tahu Islam, tidak tahu bagaimana mengajarkan anak besok tentang Islam, ya sudah, generasi berikutnya juga tidak akan baik nanti. Yang kedua, bagaimana kamu besok menjadi pemimpin yang unggul. Yang jelas, kalau ingin jadi Pak Bupati berarti harus unggul dalam pemilihan bupati. Apapun yang kamu inginkan, jadi gubernur, jadi presiden, semuanya harus unggul. Membiasakan kamu unggul dari yang lain, itu perlu pembiasaan baik. Agar apabila nanti ada persaingan, kamu sudah ngerti, apabila kalah, aku belum bisa maksimal lagi usaha. Kalau aku menang, tidaklah menyebabkan aku menjadi sombong. Itu adalah amanah. Bagaimana program yang dilakukan madrasah untuk menjadikan kamu seorang yang unggul? Diberikan kamu pengetahuan, diberikannya kamu ilmu. Maka dari itu seluruh guru maksimal dalam membentuk karakter kamu, mengajar kamu di kelas. Mulai dari jam pertama sampai jam terakhir itu guru masuk mengajar seluruhnya, menambah ilmu yang ada. Lalu ada lagi pembinaan masalah ilmu juga, yaitu pembinaan olimpiade. Ya. Pembinaan seni, pembinaan organisasi yang lain lagi seperti pramuka, paskibra, PMR, itu membentuk, menambah lagi wawasan kamu agar kamu bisa unggul dari yang lain. Olahraga, semua itu kami bikin agar kamu bisa menjadi unggul. Lalu anak-anak ibu yang ketiga dari visi madrasah kita, tangguh. Tahu kamu arti tangguh? Tahu arti tangguh? Kuat. Ada lagi yang laki-laki, tangguh apa? Apa nak? Tangguh itu apabila menerpa satu masalah di hadapannya, tidak menangis dan tidak gantung diri besoknya. Ada orang pintar, cerdas, kaya raya, tapi kalau tidak tangguh mentalnya menghadapi suatu problem, satu masalah, dia bisa terjadi ya Don, stres, bicara dengan tiang listrik, masuk ke paret. Ngapain masuk paret? Ini semua yang besar bu, katanya. Menghayal. Kenapa? Mentalnya tidak tangguh.
Maka dari itu pada visi pertama bentuknya Islami, yang kedua unggul kamu selalu bersaing, yang ketiga mental kamu harus tangguh dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Ada lomba ini kita ikut, ada lomba itu kita ikut, kita berpartisipasi terus. Anak-anak ibu, sudah ibu katakan kemarin, madrasah seluruhnya, kami seluruh majelis guru mendukung apabila anak-anak ibu mengembangkan bakat, karena disitulah pembelajaran tangguhnya kamu dapatkan. Tidak cengeng. Apalagi programnya gotong royong. Gotong royong mengapa menyebabkan kami tangguh, Bu? Ya, setidak-tidaknya kamu tidak berada di atas tempat tidur terus. Kamu tahu bagaimana cara membersihkan, cara merapikan, cara memandang sesuatu itu dengan indah, agar kamu tahu bagaimana mental kamu itu bisa menjadi kuat, menjadi tangguh. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di madrasah kita ini seluruhnya untuk membentuk dan mencapaikan cita-cita kamu sampai kepada akhirnya. Jadi anak-anak ibu yang ibu banggakan, yang ibu sayangi, hanya ini pada pagi hari yang ingin ibu sosialisasi tentang visi dan misi madrasah. Ditambah lagi yang terakhir, tadi setelah ada juga ibu sebutkan, yaitu dengan berwawasan lingkungan, artinya sayang dengan lingkungan. Atau ibu satukan bahasa visi madrasah kita, membentuk pemimpin masa depan yang islami, unggul, tangguh, dan berwawasan lingkungan. Ada yang hafal? Oke. Kalau memang ibu sudah sosialisasi pada hari ini, kamu harus ikut, kamu harus rekamkan tujuan madrasah, harus kamu ikuti agar tujuan kamu juga dapat. Apa tadi? Madrasah Aliyah Negeri 1 Pomeranti, ya, mewujudkan visinya, mewujudkan pemimpin masa depan. Siapa itu pemimpin masa depan? Kami, bukan ibu lagi, ibu sudah pemimpinnya, udah dulu ibu pasang niatnya, gitu ya. Pemimpin masa depan yang apa? Islami. Yang kedua, unggul. Yang ketiga, keempat, berwawasan lingkungan. Dimanapun anak-anak ibu berada, nah, mau itu di Lupun, mau itu di Sempian, maupun di Banglas, di Rintis, dimanapun berada, pahami lingkungan kita, baik itu dari segi sumber daya manusianya maupun dari sumber alamnya. Pahami, tahu, menjaga, dan insya Allah kita akan bisa tenang dan damai. Terima kasih dari ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.